Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai penonton setia kasus Subang hari ini, bagaimana kabar kalian? Insya Allah pasti sehat semua. Sebelum kita ke pokok pembahasan, Mimin sangat bersyukur ya kepada kalian yang telah mengklik video ini, yang artinya, Mimin yakin kalau kalian masih penasaran terkait siapa pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang, dan kalau begitu mari kita kawal sama-sama kasus pembunuhan Subang ini sampai terungkap. Dan yang terbaru kali ini dari kasus Subang diduga pelaku pembunuhan, berdasarkan titik koordinat HP Amel terakhir. Pihak kepolisian sekarang sudah mengantongi pelaku pembunuh ibu dan anak di Subang dengan menggelar analisis dan evaluasi yang baru-baru ini dilakukan, tinggal kita menunggu kapan diumumkan nama pelaku pembunuh ibu dan anak di Subang oleh pihak kepolisian. Tapi dalam hal ini polisi tidak gegabah dalam menangani kasus pembunuhan tersebut. Mendekati detik-detik akan diungkapnya pelaku pembunuhan di Subang, banyak fakta-fakta terbaru yang bermunculan. Seperti fakta ini, ternyata posisi terakhir HP milik almarhum Amel berada tidak jauh di lokasi tempat kejadian atau TKP. Bahkan, HP Amel tersebut masih hidup saat Yosef tiba di TKP kasus pembunuhan sekitar jam 7.15 waktu Indonesia Barat pada tanggal 18 Agustus tahun 2021. Berdasarkan analisis titik lokasi terakhir HP milik almarhum Amel setelah mendapat telepon dari seseorang yang bisa melacak email HP milik almarhum Amel yang menjadi salah satu korban. Hal itu dikemukakan Anjas melalui kanal YouTube Anjas di Thailand, yang tayang pada hari Jumat tanggal 19 November tahun 2021. Anjas tidak menyebutkan nama dan sumbernya dan menyebut sebagai narasumber istimewa. Anjas mengakui dalam melacak HP Amel punya keterbatasan karena untuk bisa melacak secara lengkap harus ada izin dari pihak kepolisian, namun dia tidak mendapatkannya. Seperti yang kita diketahui dari keterangan anak yang juga kakak dari korban, yakni Yoris bahwa yang hilang setelah kejadian pembunuhan sadis pada tanggal 18 Agustus tahun 2021 dini hari itu adalah 3 alat komunikasi milik almarhum Amel. Ketiga alat komunikasi yang disampaikan Yoris itu adalah iPhone, iPad, dan Samsung M12. Anjas menduga HP tersebut banyak data-data penting yang bisa merujuk ke pelaku atau dalang dari kasus pembunuhan. Kalau alasan perampokan kenapa uang rep 30 juta yang ada di rumah TKP tidak hilang, justru yang hilang 3 buah HP milik almarhum Amel, HP itu bisa menjadi kunci jawaban dan otak dari kasus ini, tutur Anjas. Dari hasil pelacakan terhadap HP Amel yang dilakukan sumber istimewa Anjas, HP Amel terakhir hidup pada pukul 7.38 waktu Indonesia Barat pada tanggal 18 Agustus tahun 2021. Sinyal tersebut berasal dari HP Amel yakni HP Samsung M12. Dari hasil pelacakan sumber istimewa tersebut, tentang titik koordinat terakhir HP Amel tersebut berada di dekat TKP, yakni lokasinya ada di antara TKP dan kantor Polsek Jalan Cagak, dan berada dekat dengan pertigaan atau seputar lokasi. Anjas yakin bahwa tim penyidik dari kepolisian sudah mengetahui data ini, namun tidak dipublikasikan. Berdasarkan HP Samsung M12 terakhir hidup pada tanggal 18 Agustus tahun 2021 pukul 7.38 waktu Indonesia Barat, jika dibandingkan dengan keterangan saksi-saksi, maka Yosef menjadi orang pertama yang datang ke TKP pasca kejadian. Yosef tiba di TKP pada pukul 17.15 waktu Indonesia Barat. Pada pukul 7.24 waktu Indonesia Barat, Yosef menelepon HP Amel namun tidak diangkat untuk menanyakan mengapa parkir mobil Alphard tidak dalam posisi biasanya tetapi parkir miring. Pada pukul 7.26 waktu Indonesia Barat Yosef telepon anaknya Yoris tetapi yang mengangkat istrinya Yoris. Setelah itu Yosef memanggil Mang Ujang untuk menjaga TKP. Pak Yosef pergi ke Polsek Jalan Cagak dan mampir dulu ke rumah ibu angkat Danu, untuk meminta tolong ke TKP karena seperti ada perampokan. Jadi, saat Yosef pergi dari TKP ke Polsek Jalan Cagak, dia melewati posisi itu. Menurut Anjas, ada 2 kemungkinan melihat dari posisi terakhir HP Amel hidup, yakni kemungkinan pertama terduganya adalah orang dekat. Hal ini juga merujuk kepada keterangan Kapolres Subang di keterangan awal kasus pembunuh ibu dan anak di Subang. Kapolres AKBP Sumarni menyatakan dugaan pelakunya kemungkinan adalah orang dekat atau orang yang dikenal karena tidak ada tanda kerusakan pada pintu rumah di TKP tersebut. Kemungkinan kedua terduga pelakunya adalah orang luar, dan orang yang ambil HP tersebut tetap berada di sekitar lokasi TKP. Kemudian orang ini mencoba melakukan framing dengan meletakkan HP milik Amel di titik koordinat tersebut. Jika kemungkinan kedua itu benar, Anjas menilai pelaku pembunuh ibu dan anak di Subang tersebut adalah pembunuh profesional dan pintar sehingga polisi sulit untuk mengungkapnya hingga waktu 3 bulan.
Lambatnya pengungkapan kemungkinan bisa saja karena ada framing-framing yang dilakukan pelaku, termasuk pintar dan profesional dengan membersihkan semua sidik jari baik di rumah TKP maupun di bodi mobil Alphard, tempat jasad Tuti Suhartini dan Amel ditemukan. Dan bagaimana menurut kalian? Silahkan tinggalkan komentar kalian semua dan tunggu video-video saya selanjutnya hanya di channel Indonesia Seleb.